Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Panca Mahendra. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview sebuah jurnal yang berjudul Studi Analisis Metode Parsing dan Interpretasi Semantik pada Natural Language Processing. Penulisnya itu James Suciadi, tahun 2001. Dan nomor ISSN-nya yaitu Jurnal Informatika volume 2 nomor 1 Mei 2001 13-22. Yang pertama kita akan membahas Natural Language Processing atau NLP. Natural Language Processing atau NLP atau pengolahan bahasa alami yaitu salah satu bidang ilmu artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang mempelajari komunikasi antara manusia dengan komputer melalui bahasa alami. NLP ini tidak bertujuan untuk mentransformasikan bahasa yang diterima dalam bentuk suara menjadi data digital atau sebaliknya pula, melainkan NLP ini bertujuan untuk memahami arti dari ucapan yang diberikan dalam bahasa alami dan memberikan respon yang sesuai. Misalnya dengan melakukan suatu aksi tertentu atau menampilkan data tertentu. Untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan 3 tahap proses. Proses yang pertama yaitu adalah proses parsing atau analisa sintaksis. Proses ini bertujuan untuk memeriksa kebenaran struktur kalimat berdasarkan suatu grammar atau tata bahasa dan leksikon atau kosakata tertentu. Dan pada proses kedua yaitu proses semantic interpretation. Pada proses ini bertujuan untuk merepresentasikan arti dari kalimat secara konteks independen untuk keperluan lebih lanjut. Maksud dari konteks independen ini yaitu adalah kalimat yang bebas konteks atau dapat diartikan tanpa adanya suatu konteks atau makna yang terdapat dalam kamus. Kemudian pada proses ketiga yaitu kontekstual atau interpretation. Proses ini bertujuan untuk merepresentasikan arti secara konteks dependen dan menentukan maksud dari penggunaan kalimat. Lanjut yang ke nomor kedua yaitu grammar dan leksikon. Grammar ialah aturan-aturan pembentukan suatu kalimat dalam sebuah bahasa atau biasa disebut tata bahasa. Dengan adanya grammar ini, parsing dapat dilakukan secara cepat dengan hanya melakukan proses searching atau pencarian. Parser akan mencari aturan-aturan yang tepat untuk membentukkan struktur suatu kalimat. Salah satu contoh grammar yang sederhana untuk bahasa Inggris yaitu pada kalimat the dog chased a cat. Proses pembentukan kalimat dari grammar ini disebut namanya derivasi. Contoh derivasi untuk menghasilkan kalimatnya yaitu the dog chased the cat. Dari grammar di atas ditunjukkan pada gambar yaitu parser tree untuk kalimat ini. Pertama, sentence terbagi dua yaitu ada non frase dan verb frase. Non frase terbagi dua lagi ada determinan dan noun. Determinan menghasilkan kalimat the dan noun menghasilkan kalimat dog. Kemudian kita lanjut di verb frase. Di verb frase ini ada verb menghasilkan kata case. Kemudian dan di non frase ada dua menghasilkan determinan yaitu the, kalimat the, dan pada noun adalah cat. Jadinya the dog catch the cat. Selanjutnya kita akan membahas leksikon. Untuk membuat sebuah aplikasi NLP yang handal dibutuhkan kamus atau kosakata yang handal pula. Seperti halnya seseorang manusia. Semakin lengkap kosakata dalam sebuah sistem NLP,
semakin baik pula sistem tersebut dapat berkomunikasi. Kosakata dalam komputer ini disebut leksikon. Faktor yang penting menyangkut leksikon ini yaitu penyimpanannya. Karena umumnya leksikon ini memiliki ukuran yang sangat besar. Karena umumnya leksikon hanya menyimpan bentuk dasar dari kata-kata yang ada. Sedangkan untuk bentuk-bentuk turunannya, misalnya kicks berawal dari kata kick. Kemudian nomor 3 itu parsing. Proses parsing tidak hanya dapat dilakukan dalam NLP, melainkan juga pada bidang lain, seperti pada pembuatan sebuah compiler. Perlu diketahui arti dari istilah konstituen, yaitu unsur-unsur pembentukan kalimat yang dapat berdiri sendiri, contohnya non-frase, verb frase, dan sebagainya. Dan istilah parser ini yaitu program yang melakukan proses parsing. Parser yaitu ada top-down parsing. Top-down parser ini bekerja secara menguraikan sebuah kalimat mulai dari konstituen yang terbesar sampai konstituen yang terkecil. Hal ini dilakukan secara terus-menerus sampai semua komponen yang dihasilkan adalah konstituen terkecil pada kalimat, yaitu adalah kata. Sebagai contoh, dengan menggunakan contoh grammar di atas, dapat dilakukan proses top-down parsing untuk kalimat the dog catch the cat.